Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini bisa lihat ini Moina yang makrokopa, ini Moina alam, ini Moina yang makrokopa juga, ini Moina yang alam ya. Kenapa ya kalau siang itu nggak ada yang muncul ya di atas, ya jarang ya, ada cuma sedikit. Ini juga ada cuma sedikit. Nah ini juga ada cuma sedikit. Ini juga kita lihat. Ini kalau siang hari, kenapa ya Moina itu malah jarang muncul di atas ya kalau siang hari. Nah, tapi kalau malam hari itu ngumpul di atas semua. Oke, ini masih siang hari ya. Nanti kita lihat di malam hari seperti apa. Nah, nanti kita bahas ya. Kenapa sih si Moina atau Daphnia biasanya kalau malam hari mereka ngumpul di atas, dan kalau siang hari biasanya pada bersembunyi. Kita akan bahas nanti malam insya Allah. Oke. Lanjut ya, kita skip dulu ya, tunggu malam hari. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita skip, ini udah malam, kita lihat. Ini Moina yang makrokopa ya teman-teman ya, kelihatan di sini Moina yang hasil penetasan kita dengan kapsul ya. Di sini teman-teman kelihatan memang ya, di malam hari mereka lebih banyak ngumpul ya, lebih banyak untuk berkumpul di permukaan atas ya. Oke, di permukaan ini juga sebenarnya, cuma emang nggak tahu nih kok yang ini belum terlalu banyak ya. Nah, ini Moina yang alam ya, belum terlalu banyak nih ya. Oke, ini yang Moina alam ya teman-teman ya. Oke, ini karena baru satu hari saya taruh ya. Kita lihat aja yang di sini ya. Oke, kita lihat aja yang di sini. Nah, ini kelihatan ya, dibandingkan video tadi kan yang sore sama siang, kelihatan ini udah di atas semua. Ini juga lebih banyak di atas ya. Ini Moina yang alam agak lemes sedikit ya. Moina yang alam agak lemes sedikit ya. Moina yang makrokopa nih kelihatan di sini gesit cepet ya. Oke, terlihat lebih kokoh ya. Nah, kita mau bahas teman-teman, kenapa sih kalau si Moina atau mungkin Daphnia itu ya, kenapa kalau dia di malam hari kok dia sepertinya pada naik ya, dan ketika dia di siang hari kenapa kok dia pada ke bawah. Nah itu oke, banyak teorinya teman-teman. Ada yang baru berupa hipotesis ya, ada juga emang yang sudah membuktikan gitu. Jadi penyebab Moina Daphnia kutu air ini kalau siang hari bersembunyi ya, kalau malam hari dia muncul ke permukaan, biasanya teman-teman itu berhubungan dengan dua faktor ya. Jadi ada faktor dalam, ada juga faktor luar ya teman-teman. Ada faktor dalam, ada faktor luar ya. Kalau faktor dalam ya berarti berhubungan dengan genetik teman-teman. Jadi ternyata yang namanya karakter biologis ya, ritme harian. Jadi ini sebutannya migrasi vertikal ya, perpindahan secara vertikal. Nah, ternyata migrasi vertikal ini teman-teman, itu migrasi vertikal itu ternyata juga diturunkan. Itu ada genetiknya. Jadi itu dibawa oleh gen gitu. Seperti kita gen apa sih namanya? Karakter ya, karakter tuh di karakter ini, sifat ini ternyata diturunkan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar hasil adaptasi, jadi memang karakter ini sudah dibawa. Dan itu biasanya setiap spesies beda-beda teman-teman. Ada memang spesies yang dia kalau malam hari dia malah tenggelam. Ada juga spesies yang memang kalau siang hari kalau tenggelamnya tuh siang hari, tenggelam siang hari. Ada juga spesies yang tenggelamnya malam hari. Jadi beda-beda. Nah, kebetulan untuk kelompok-kelompok zooplankton ini kebanyakan teman-teman, untuk kelompok zooplankton ini kebanyakan memang mereka migrasinya tuh biasanya kalau malam hari, biasanya mereka akan, kalau malam hari memang biasanya mereka akan apa namanya, akan ke atas. Nah, kalau siang hari mereka akan sembunyi gitu. Jadi itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi yang menyebabkan yang pertama adalah itu tadi apa sih, faktor dari dalam ya. Salah satunya adalah genetik gitu. Jadi genetik itu sudah menentukan gitu. Jadi tergantung spesiesnya. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Yang berikutnya adalah faktor luar. Nah, kalau yang masalah faktor luar ini macam-macam nih penyebabnya. Faktor luar ini macam-macam ya. Jadi bisa karena predator ya. Banyak ilmuwan berpendapat ya, hipotesis yang banyak ilmuwan bilang itu adalah karena predator gitu. Jadi predator itu yang membuat si zooplankton atau si kutu air ini, dia biasanya apa namanya ya, predator itu yang bikin si zooplankton ya, kelompok kutu air ini kalau siang dia ke bawah gitu. Karena kalau di atas kan kelihatan banget ya,
Kalau di atas kan kelihatan banget gitu, banyak predator kan. Beberapa predator biasanya itu dia mencari cahaya, dia butuh cahaya untuk mencari apa namanya, mangsanya gitu. Makanya mereka bersembunyi ke bawah gitu. Jadi beberapa pas siang hari makanya sembunyi ke dalam supaya agak gelap kan. Jadi mereka tidak bisa dicari oleh predator. Nah, tapi ada juga teman-teman, ada juga. Tapi kalau apa namanya, kalau siang hari kan ke dalam. Nah, kalau malam hari kan gelap tuh di atas. Nah, makanya mereka ke atas. Jadi jawaban yang berikutnya adalah kalau dari faktor luar, yang pertama tuh karena faktor tadi predator. Mereka berusaha untuk menghindari predator mereka, pemangsa mereka, supaya mereka bisa selamat. Nah, faktor yang berikutnya adalah masalah ini teman-teman, masalah suhu gitu. Jadi masalah suhu ya. Jadi setiap zooplankton itu punya suhu tertentu yang mereka butuhkan gitu. Nah, kita tahu ya kalau siang hari kan panas tuh. Nah, kalau siang hari panas otomatis kucing. Kalau siang hari kan panas tuh di atas di permukaan. Otomatis kalau siang hari panas di atas itu, mereka otomatis kan takut ini ya. Mereka emang butuh kehangatan kan. Tapi kalau di atas, di permukaan atas kan terlalu panas ya. Nah, kalau terlalu panas mereka juga bisa mati. Ketika suhu di permukaan terlalu panas, mereka akan mati. Nah, makanya mereka tenggelam, masuk ke dalam gitu ya. Tapi mereka juga butuh suhu yang hangat sebenarnya, tapi nggak panas-panas banget gitu. Jadi biasanya mereka akan ke tengah-tengah perairan. Mereka akan bergerak ke tengah-tengah. Atau mungkin mereka akan ke bawah lagi ketika memang suhunya masih panas banget. Jadi suhu ya. Nah, kalau malam hari kan di atas otomatis masih hangat dong. Jadi kalau kita lihat-lihat siang hari itu matahari mengenai permukaan, otomatis panas yang dari matahari di siang hari kemungkinan itu masih tersimpan di atas kan. Jadi di bagian atas kemungkinan itu suhunya masih hangat. Nah, kalau di atas suhunya masih hangat, otomatis mereka akan bergerak ke atas gitu ya. Jadi berhubungan dengan suhu. Selain tadi apa, predator, yang berikutnya juga berhubungan dengan suhu. Nah, mungkin itu sih teman-teman. Apalagi ya, yang berikutnya cahaya teman-teman. Jadi setiap makhluk hidup itu punya yang namanya irama biologis ya, atau kita sebutnya dengan apa namanya, ritme sirkadian ya. Sirkadian apa sih? Ya. Jadi sebutannya irama sirkadian biologis ya. Jadi kayak misalnya kita kan, jadi kayak manusia itu kan kalau malam hari emang sudah waktunya tidur kan. Tubuh kita itu memang aktivitas akan lebih tinggi ketika siang hari. Ketika malam hari aktivitasnya akan menurun supaya tubuh kita tuh istirahat. Itu sebenarnya kalau ngomongin itu nanti nyambungnya ke metabolisme tubuh kita teman-teman. Jadi aktivitas itu, aktivitas enzimatis, aktivitas metabolisme tuh akan tinggi banget ketika kita ada di siang hari, pagi, siang sampai sore. Nah, jadi itu yang namanya ritme biologis. Dan mereka juga tadi ya cahaya ya. Jadi cahaya itu juga berpengaruh untuk mereka di atas atau di bawah, karena cahaya itu berhubungan dengan ritme biologis gitu. Jadi penyebab lainnya tadi kalau yang dari dalam itu kan karena memang genetik ya teman-teman ya. Jadi genetik. Yang kedua adalah faktor luar. Nah, faktor luar ini bisa karena tadi yang pertama karena masalah itu ya, predator ya. Mereka berusaha untuk menghindari predator. Yang kedua itu berhubungan dengan suhu. Yang ketiga berhubungan dengan cahaya. Itu yang mempengaruhi mereka ada di atas atau ada di bawah. Nah, mungkin itu sih teman-teman ya. Jadi itu aja kira-kira ya. Jadi kalau secara garis besar zooplankton rata-rata itu akan kalau malam hari dia migrasi ke atas, kalau siang hari dia migrasi ke dasar gitu atau ke bawah gitu ya. Oke, itu sih teman-teman. Semoga informasi dari saya bisa jadi bisa ya buat sharing-sharing kita lah. Mungkin kalau ada yang salah dari saya, silakan teman-teman sampaikan. Kalau ada yang benar ya tolong tambahkan, mungkin ada dukungan data lain ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran kita bareng-bareng ya, untuk bikin kita lebih mudah untuk melancarkan hobi kita ya. Kita kan punya hobi nih ya, melihara ikan, melihara kutu air ya kan. Jadi ilmu kita bisa saling bertambah ya, kita saling sharing aja. Bisa jadi apa yang saya sampaikan juga kurang tepat ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.